Alhamdulillah sehat, Kak. Sehat. Oke. Untuk malam ini kita kembali lagi di kelas privat 99 ya. Bahwa untuk malam ini kita bakalan review materi dari awal sampai akhir. Sampai pertemuan berapa kemarin tuh, Bli? Pertemuan 15. Berapa? 15. 13. 15. 15. Ya. 15. Oke, berarti hari ini pertemuan ke-16. Ya. Sudah setengah perjalanan kita ya. Dari pertemuan 1 sampai pertemuan 15 ini. Udah hampir 1 bulan ada mungkin ya? Ya, 1 bulan. 1 bulan. Oke. Kita untuk malam ini sistem pembelajarannya bikin pertanyaan mudah aja kayaknya deh, Bli. Oke, Kak. Kemudian review dulu materinya. Nah, nanti saya bakalan tanya satu persatu di akhir pertemuan ini. Tapi pertanyaan mudah. Kayak game-game gitulah, ya. Oke. Kalau misalkan teman-teman udah siap untuk pertemuan malam ini, silakan dimulai, Bli. Selamat belajar ya. Siapa? Ya, langsung dimulai, Bli. Oke. Oke, karena kemarin kan kita libur seminggu lebih ya, karena kakak kebetulan ada upacara, jadi mohon maaf, jadi sempat tertunda gitu ya. Jadi pembelajaran. Suaranya kecil, Bli. Kecil ya? Kecil. Halo, tes. Yang lain gimana suara saya? Besar kok, Bli. Besar ya? Oh, berarti di saya aja yang kecil. Oke. Jadi mohon maaf kemarin sempat tertunda pertemuannya karena seminggu kakak ada di kampung, jadi ada upacara gitu kebetulan. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya selama seminggu ini kita belum bisa belajar bareng gitu. Jadi sekarang puji Tuhan bisa berkumpul lagi di kelas 99 privat akuntansi ini. Nah, kemarin kan kita sudah bahas nih AJP nih untuk semuanya. Kira-kira masih ada yang belum paham nggak? Untuk Siska, gimana? Ada yang belum paham dari AJP-nya? Oke, nggak apa-apa. Untuk Maharani gimana? Apakah ada ini? Kalau nggak, mungkin kakak akan bikin pertanyaan simpel ya. Tentang yang tadi kan Kak Rizka kan bilang ada pertanyaan simpel gitu. Jadi ada materi-materi AJP yang terkait gitu. Septi gimana? Ada yang ini mau di ini kan? Istilahnya mau disampaikan mungkin mana yang belum mengerti tentang AJP dari 6 ini ya, 6 item ya, 6 akun ya. Nggak ada? Siapa lagi? Yuni ada ini? Ada yang mau ini nggak? Ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin maksudnya dari mana yang belum mengerti gitu. Jadi kita review sedikit tentang AJP-nya. Di zona penyesuaian piutang masih agak bingung, Kak. Oke, jurnal penyesuaian piutang ya? Iya. Oke. Ada lagi? Ririn? Saya, Kak. Ya, Maroni. Masih di jurnal penyesuaian kayak Ya. itu yang cadangan piutang, yang penghapusan piutang kayak materi terakhir. Oke, cadangan piutang ya. Oke, sip. Dia sama penghapusan langsung. Oke, yang lain siapa lagi? Nah, Nana ada yang ingin apa? Yang belum mengerti tentang AJP-nya itu?
Masih suka bingung Kak di AJP. Oh, Mengerti kalau dikasih soal masih suka bingung. oke. Jadi untuk lebih baiknya kita langsung ke latihan soal aja ya. Jadi supaya kita mengerti untuk istilahnya itu tentang AJP ya. Jadi kebanyakan sih yang belum mengerti kan piutang ya. Tapi nanti di latihan soal ini semua menyangkut kok. Semua menyangkut dari 6 akun itu. Jadi kakak pilihkan yang paling mudah. Gitu. Di istilahnya kita latihan soal tapi kakak jelaskan gitu. Mohon maaf ya suara. Oke, AJP. Oke, nanti Siska ya yang ininya ya. Soalnya ya bisa yang AJP yang belum mengerti ya. Sekarang kakak ada sedikit latihan soal sih. Jadi bisa kita bahas ya. Mohon maaf suara kakak agak ini karena mungkin kecapean sebenarnya kakak ini kemarin ini. Habis baru pulang kampung soalnya. Udah muncul nggak ininya screen share kakak? Screen share kakak? Muncul. Udah muncul Kak, udah muncul. Ya. Oke. Nah, ini dia. Nah, jadi nanti ketika kalian dalam soal ya, mungkin ada beberapa soal itu berupa soalnya cerita, tapi kebanyakan sih kalau soal AJP itu pasti berkaitan dengan dia neraca saldo dia, gitu loh. Tapi ada juga dia neraca saldonya berupa bentuk cerita dia, gitu, nggak bentuk tabel seperti ini. Nah kebetulan malam ini kakak akan bikinkan latihan tabelnya gitu loh, bukan latihan tabel sih, istilahnya tabel dari neraca saldonya gitu loh. Nah, jadi di sini sebelum kalian memahamin tentang atau mengerjakan jawaban dari soal AJP ya, itu kalian harus cek dulu neraca saldonya gitu. Nah, dalam pengecekan neraca saldo yang paling penting adalah bisa dicatat ya. Yang paling penting adalah kita cek dulu apakah dalam neraca saldo ini sudah balance enggak antara debit dan kredit ya. Di sini kan kelihatan nih di dalam alif neraca real estate nih neraca saldo. Ya kan? Debitnya 50.950 dan kreditnya 59.50 ya kan. Nah, di sini sudah dipastikan bahwa antara saldo debit dengan saldo kredit itu balance dia. Ya kan? Jadi dalam pembuatan jurnal penyesuaian kita bisa lanjutkan. Jadi untuk trik pertama ya, kakak kasih triknya ya. Pertama, kalian harus cek dulu balance atau keseimbangan antara debit dan kredit dalam pembuatan AJP di neraca saldonya ya. Karena kalau misalnya kalian tidak balance atau misalnya dikasih soal tidak balance ya kan antara debit dan kredit ya pasti nanti akan kesulitan dalam istilahnya itu penginputan data atau pemasukan data ke dalam neraca lajur dia. Karena nanti setelah ada neraca saldo atau AJP, nanti akan dimasukkan namanya ke neraca lajur atau kertas kerja. Dalam bahasa Inggrisnya itu worksheet. Kalau misalnya ini kakak, pembahasan kakak terlalu cepat bilang ya nanti ya. Sampai sini udah dipahamin ya, untuk tips yang pertama kakak ya. Jadi dalam pembuatan AJP kita harus balancekan dulu antara debit dan kredit. Nah, sekarang dalam pembuatan AJP di sini kan disebutkan ada beberapa informasi nih. Ya kan? Ada beberapa informasi yang terkait dengan AJP. Kelihatan ya, teman-teman ya? Kelihatan nggak ya? Ini ya. Oke. Untuk yang pertama, ya kan? Nah, disebutkan bahwa perlengkapan yang tersedia pada 31 Desember 2008, ini kan berarti kan dia Desember nih, sebesar 135.000. Gitu. Kira-kira ada yang tahu nggak jurnal penyesuaiannya di sini? Ada yang tahu mungkin?
Jadi kalau misalnya di sini ya kan ada soalnya ya, ada soal tentang perlengkapan. Oke, Amanda, jawabannya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Siap, betul Amanda. Jadi AJP-nya adalah beban perlengkapan ya. Kita tulis di sini ya, A ya. Di sini kita pakai tanggal 2008, ya kan? Desember 2008. Desember 2008, pasti tanggal 31 ya. Nah, yang A. Nah, ini kakak matikan dulu data validation-nya. Jadi untuk yang A, jawaban dari Siska betul bahwa jurnal penyesuaian untuk yang beban perlengkapan, untuk yang perlengkapan tersedia di sini ya, yang perlengkapan tersedia di sini itu adalah beban perlengkapan ya kan, beban perlengkapan pada perlengkapan ya. Berarti ininya belum tak matikan. Oke. Pada perlengkapan ya. Nah, di sini ketika kalian menemukan soal yang seperti ini, jawaban AJP-nya adalah pasti seperti ini ya, beban perlengkapan pada perlengkapan. Nah, kemudian untuk nominalnya ya kan, untuk nominalnya kita bisa lihat di sini bahwa perlengkapan yang tersedia pada 31 Desember 2008 sebesar 135.000. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ya kan perlengkapan yang ada ya kan pada perusahaan Alif Real Estate itu menunjukkan sebesar nilai angka 135.000. Dan sedangkan di neraca saldo ya kan perlengkapan kantor di sini menunjukkan angka 440.000. Nah, untuk angka gimana? Oke, jadi untuk angkanya ya kan itu di dalam AJP-nya itu dikurangin. Betul tadi yang Anda sempat jawab ya tadi ya. Dikurangin jadi 440.000 dikurangin 135.000 ya kan. Jadi hasil dari 440 dikurangin 135.000 adalah 305.000. Nah, 305.000 kita masukkan di angka yang ada di jurnal penyesuaian di beban perlengkapan. Dan penyeimbangnya adalah perlengkapan. Nah, sini dia. Jadi beban perlengkapan pada kreditnya adalah perlengkapan. Nah, kalau misalnya di sini kalian menemukan soal nih, perlengkapan yang terpakai pada 31 Desember 2008 sebesar 135.000, kira-kira amount-nya yang mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya nih di sini keterangannya perlengkapan yang terpakai 31 Desember 2008 135.000. Kira-kira ada yang tahu nggak? Dari sini teman-teman. Beban perlengkapannya 135.000 dan perlengkapannya 135.000. Yap, betul. Maharani yang ini ya jawab ya. Iya, Kak. Oke, betul. Jadi kalau ada perlengkapan yang terpakai ya, jadi kelihatan di sini ya, ada yang tersedia, ada yang terpakai. Jadi tips kakak, kalau misalnya kalian menemukan soal tentang perlengkapan,
kita cek dulu apakah yang terpakai atau yang tersedia. Kalau yang terpakai, kita langsung masukkan aja jumlah angkanya yang terpakainya di sini, informasi data penyesuaiannya. Tetapi kalau informasi perlengkapan yang ada atau yang tersedia, jadi kita harus mengurangkan untuk kita mencari yang terpakainya, istilahnya gitu, otorannya gitu. Jadi karena kebetulan informasi berikut dari data penyesuaiannya adalah perlengkapan yang tersedia 31 Desember 2008 sebesar 135.000, maka kita nyarinya yang terpakai dengan cara 440.000 neraca saldo ya, perlengkapan kantor dikurangin 135.000. Jadi hasilnya adalah 305.000 di sini ya. Nah, di sini beban perlengkapan pada perlengkapan. Untuk yang kedua, ya kan? Yang soal B, asuransi yang belum terpakai. Berarti kan di sini kan ada yang ditangguhkan ya, kan? Asuransi yang belum terpakai. Jadi ada asuransi yang belum terpakai di sini merupakan kan ada dicatat sebagai beban, ya kan? Ada yang dicatat sebagai harta dia. Jadi di sini ada asuransi yang belum terpakai sebesar 270, ya kan? Di sini kan ada asuransi dibayar di muka kan? Nah, maka AJP-nya adalah sini ya 31 ya. Oke. Karena di sini sebenarnya kan dia asuransi dibayar di muka ya. Dia ini dianggap sebagai harta dulu. Berarti kita nyari yang belum terpakainya. Nah, jadi yang belum terpakainya itu kita mencari ininya, jumlahnya ini. Cuman karena di sini agak bingung ya, di sini soalnya juga ya. Asuransi dibayar di muka 585, sedangkan asuransi yang belum terpakai ada 270. Seharusnya kalau seperti ini itu dianggap sebagai beban asuransi dia di sini ya. Paham nggak sampai di sini? Jadi di sini kan asuransi yang belum terpakai sebesar 270, sedangkan di sini kan asuransi dibayar di muka sebesar 585 ya. Kan? Seharusnya kalau di sini memang ada kesalahan soal, saya kakak lihat ini. Ini kakak ngambil dari internet kebetulan. Sebenarnya asuransi yang belum terpakai sini 270 itu merupakan istilahnya itu harus dicatat dulu sebagai beban dia. Ya kan? Harus dicatat dulu sebagai beban. Jadi kalau misalnya di sini nih, ya kan asuransi yang belum terpakai sebesar 270, maka di sini yang ada di neraca saldo bukan asuransi dibayar di muka, melainkan adalah beban asuransi dia. Gitu. Di sini ada beban asuransi gitu. Karena kebetulan di sini soalnya agak membingungkan ya. Di sini soalnya agak membingungkan, jadi kita belum bisa untuk mencari yang data penyesuaian seperti ini gitu loh. Karena kalau misalnya kita mencari asuransi yang belum terpakai, otomatis kita harus tahu dulu di sini beban kalau misal Siska dikurangi beban sewa bukan Kak? Oh bukan, karena kalau misalnya asuransi di sini beda dia. Kalau beban sewa dia lebih ke arah sewa kantor dibayar di muka dia. Asuransi bukannya bentuk sewaan juga Kak. Kebetulan memang kelihatannya sih ini bukan asuransi di sini. Dia lebih ke arah sewa mungkin sewa ruangan atau sewa yang lain ya. Tapi di sini yang ada dari neraca saldo ya, itu hanya asuransi perlengkapan, asuransi dibayar di muka dia. Jadi untuk nomor B kita nggak bisa jawab untuk yang asuransi yang belum terpakai, ya kan? Karena di sini ya makanya kalian harus teliti banget ya.
Jadi asuransi dibayar di muka sama asuransi yang belum terpakai itu tidak bisa jawab karena satu, di sini dianggap dulu sebagai beban dulu seharusnya di dalam soalnya ini ya. Cuman di sini dipakainya adalah yang sebagai beban ya. Karena kan kemarin kan dalam istilahnya itu kakak kasih materi ya. Ketika asuransi atau beban yang dibayarkan di muka ya, prepaid expense, kan ada dua nih, sebagai aset sama sebagai beban. Kalau dia sebagai aset, ya kan, pasti jurnal umumnya, ya kan, asuransi dibayar di muka pada kas. Sedangkan AJP-nya nanti beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Nah, kalau dia sebagai beban, ya kan, pertama kali dicatat di jurnal umum adalah beban asuransi pada kas dia. Nah, itu AJP-nya mencari yang belum terpakai. Maka asuransi dibayar di muka pada beban asuransi. Kebetulan ya kan, kakak emang nyari soal yang seperti ini supaya kalian bisa mengetahui ya. Untuk asuransi yang belum terpakai sejumlah 270 ini tidak bisa dijawab karena satu adalah dia asuransi dibayar di muka ini dicatat sebagai harta dulu dia. Gitu loh. Dicatat sebagai harta. Seharusnya di sini dalam neraca saldo itu dicatat di dalam beban dia supaya mencari yang belum terpakainya gitu loh. Paham ya sampai di sini ya? Jadi memang kebetulan pas ada soal yang kayak seperti ini, jadi kalian bisa memahami untuk yang mana perbedaan antara asuransi dibayar di muka sama beban asuransi ketika prepaid expense itu dilakukan atau pembayaran beban di muka itu dilakukan. Tips yang kakak berikan kemarin kan itu adalah kalau misalnya dia dianggap sebagai harta, kita cek dulu, oh ada asuransi dibayar di muka nih, ada kata-kata dibayar di muka, udah pasti itu adalah sebagai aset. Tapi kalau misalnya tidak ada dibayar di muka, melainkan adalah beban asuransi, maka dia dicatat sebagai beban asuransi. Dalam artian dicatat sebagai beban terlebih dahulu gitu. Jadi di sini kakak merahin ya, karena tidak bisa dijawab karena dari soal neraca saldonya ini dia tidak bisa menunjukkan bahwa asuransi yang belum terpakai itu harusnya itu di sini terdapat kalau yang belum terpakai berarti seharusnya dikurangin beban ya kak. Ya kalau yang belum terpakai berarti seharusnya dikurangin bebannya dia. Jadi di sini seharusnya ya kan Siska ya, di sini seharusnya ada namanya beban asuransi di sini. Ya kan? Nah, nanti yang belum terpakainya ya kan berarti pengurangan dari beban asuransi dengan asuransi yang belum terpakainya ini gitu. Itu dia. Yang belum terpakainya gitu. Nah, kebetulan di soal ini asuransi yang belum terpakai sejumlah 270. Sedangkan di sini tidak ada beban asuransi, melainkan asuransi dibayar di muka. Gitu. Lain hal kalau soalnya seperti ini ya. Lain hal kalau soalnya seperti ini ya. Nah, asuransi yang terpakai berjumlah 270 baru bisa dibuatkan seperti jurnalnya gitu loh. Paham ya? Jadi di sini asuransi yang terpakai berjumlah 270, maka ya kan? Di sini bisa kalian jawab dengan menggunakan beban asuransi, ya kan? Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Itu dia. Jadi kalau asuransi yang terpakai berjumlah 270 ya kan. Berarti kita mencari yang terpakainya ya kan gitu, yang sudah dianggap sebagai beban. Berarti yang sudah dianggap beban kan 270 nih. Maka kita langsung masukkan aja di sini angka 270-nya. 270.000 di debit dan penyeimbangnya adalah di kredit 270. Kalau misalnya soalnya seperti ini asuransi yang terpakai ya. Paham ya?
Jadi kalau misalnya ada asuransi yang terpakai, cocok dia di sini dengan menggunakan asuransi dibayar di muka. Tapi kalau misalnya asuransi yang tadi, nah, kalau misalnya tadi yang B ini adalah asuransi yang belum terpakai, ya kan? Di sini ada kata-kata belum terpakai sejumlah 270 dengan asumsi di sini ada asuransi dibayar di muka, tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai karena di sini dianggap sebagai harta terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya asuransi yang terpakai berjumlah 270, maka di sini kita langsung buatkan istilahnya itu AJP-nya gitu, jurnal penyesuaiannya gitu. Sampai sini ada yang bingung nggak? Kira-kira ada yang bingung sampai situ? Nggak ada ya? Nggak ada yang mau ditanyakan mungkin? Saya Kak, Ya. saya masih kurang paham Kak mengenai apa yang tidak bisa di jurnal penyesuaikan. Nah, kalau misalkan dilogikakan itu bagaimana Kak sehingga tidak bisa di jurnal penyesuaikan? Oke. Jadi tipsnya dari kakak ya Maharani ya. Jadi tips dari kakak ketika tidak bisa di jurnal, ya kan? Tidak bisa di jurnal, maka pertama kali kita harus memahami dulu bahwa kunci dari masing-masing AJP, ya kan, yang kakak berikan materi kemarin, ya kan, kunci masing-masing AJP. Nah, dari masing-masing AJP itu yang paling penting kan antara yang ditangguhkan gitu loh kan, istilahnya itu yang ditangguhkan atau yang dibayar di muka terlebih dahulu atau diterima di muka terlebih dahulu. Nah, itu kan dicatat ada sebagai 2 akun itu Maharani ya. Coba. Habis itu, nah kita pahamin dulu kalau misalnya kayak contoh yang ini ya Maharani ya, yang asuransi yang terpakai berjumlah 270, berarti kita harus ingat, berarti yang terpakai dianggap dulu sebagai harta pertama kali untuk asuransinya, ya kan? Nah, ketika itu berarti kita cek dulu, berarti asuransi ini dicatat sebagai harta kan ada embel-embel kata-kata di keterangan dibayar di muka nih. Oh, berarti bisa cocok di sini asuransi yang terpakai. Kalau misalnya ada kata-kata asuransi yang belum terpakai di sini ya, Kakak. Centangin ya. Nah, asuransi yang belum terpakai dengan asumsi ada asuransi dibayar di muka ini sebagai harta, itu tidak bisa di jurnal. Karena seharusnya ketika si perusahaan harus mencatat itu sebagai beban dia, bukan sebagai harta terlebih dahulu. Bisa dipahamin ya. Jadi pahamin dulu untuk yang tips-tips yang kakak kasih itu dalam materi itu kan ada 2 tuh. Yang penangguhan, ya kan? Penangguhan itu yang dibayarkan di muka, beban yang dibayar di muka, sama pendapatan diterima di muka gitu loh. Karena itu dianggap sebagai 2 akun terlebih dahulu gitu, kan? Nah, jadi istilahnya itu di sini kita bisa melihat bahwa ada memang soal-soal yang tidak bisa dikerjakan gitu. Jadi pas kebetulan di sini ada yang tidak bisa dikerjakan karena asuransi yang belum terpakai sejumlah 270, di sini tidak ada beban asuransinya gitu. Melainkan dianggap sebagai harta gitu. Paham ya? Oke, sekarang yang C dulu. Yang C, taksiran penyusutan peralatan kantor, ya kan? Jadi taksiran penyusutan peralatan kantor sebesar 375.000, ya kan? Karena kemarin kan taksiran penyusutan peralatan kantor kan ada berbagai macam ya, ada melalui persentase, ada langsung melalui nominal. Karena di sini sudah ditaksir
penyusutan peralatan kantor sebesar 375.000, maka langsung aja kita bikinkan AJP-nya. Nah, AJP-nya adalah beban penyusutan peralatan kantor, pada akumulasi penyusutan peralatan kantor. Nominalnya adalah kita pakai yang sesuai di sini 375. Jadi di sini nominalnya 375.000 dengan di sini 375.000. Habis itu, ya kan? Kalau misalnya kalian ditemukan soal tentang penyusutan ya, sejumlah persentase, maka presentasenya itu kalian kalikan dengan nilai akun apa yang disusutkan dari, misalnya contoh. Oke, bisa lagi nggak Yanti? Oke, baik. Siska ya, jadi taksiran penyusutan peralatan kantor sebesar 375. Ya kan? Maka akun AJP-nya adalah beban penyusutan peralatan kantor pada akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 375, karena di sini sudah diterangkan angkanya sebesar 375.000. Kalau kalian menemukan soal nih dalam misalnya presentase taksiran penyusutan peralatan kantor sebesar 1% nih, ya kan? Misalnya contoh nih 1%. Maka 1% ini kalian kalikan dengan peralatan kantor yang ada 5.300.000-nya ini. Gitu. Maka 1% dari 5.300.000 kan adalah 500, benar, 1% kan berarti 53.000 ya. Berarti di sini beban penyusutan peralatan kantor sebesar 53.000. Sini ya, 53.000 pada akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 53.000 gitu. Kalau misalnya diketahui taksiran penyusutan peralatan kantor sebesar 1%. Tapi kalau misalnya kalian diketahuinya adalah langsung angka, kita langsung masukkan angka saja gitu. Terus pertanyaannya adalah, Kak Ersa, di sini kan ada akumulasi penyusutan peralatan kantor, Kak. Apakah itu kita perlu perhatikan nggak, Kak? Kita perlu perhatikan nanti ketika dibuatkanlah neraca lajur. Jadi akumulasi yang ada di neraca saldo ini akan ditambahkan dengan akumulasi penyusutan peralatan kantor yang ongoing atau yang sedang berlangsung di sini gitu nanti. Jadi dia menambahkan gitu loh. Gitu. Apakah taksiran penyusutan peralatan kantor itu kita langsung kurangin dengan yang ada di sini? Tidak. Jadi yang pasti namanya penyusutan, kita harus cek dulu penyusutan apa yang mau disusutkan. Contoh kan ada kendaraan, ada gedung, ada peralatan kan gitu. Maka peralatan ini kita langsung akumulasikan gitu loh, atau presentasikan kalau dia presentase. Kalau dia tidak presentase, maka kita langsung masukkan angka yang ada di informasi data penyesuaian. Seperti itu. Oke, paham ya sampai di sini ya, yang taksiran penyusutan peralatan kantor ya. Nah, kebetulan pas di nomor D ya kan,